Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi dengan saya Kang Haji di pledoi.co. Sore kemarin menjelang maghrib itu saya jalan-jalan ke Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Karena di sana ada informasi adanya PTSL. PTSL itu cara gampangannya ngomong itu programnya pemerintah melalui BPN untuk melakukan pensertifikatan secara massal. PTSL secara singkatan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mengajukan pengajuan sertifikat tanah ini tentunya melalui PTSL ini lebih murah karena di situ tidak ada percaloan. Standarnya sih seperti itu. Akan tetapi di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini kemarin itu sudah proses tapi gagal. Karena apa? Ya, dari total peserta itu setelah diseleksi secara administrasi itu hanya sekitar separuhnya atau 2.000 yang dinyatakan masuk. Akan tetapi mendadak oleh pemerintahan desa itu digagalkan atau ditolak. Nah, ya mungkin banyak bayarnya. Standarnya kan tidak membayar, ini kan gratis. Cuman untuk biaya ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat atau pemohon sertifikat, yaitu adanya untuk pembelian patok, untuk pembelian materai, untuk fotokopi, ini yang harus ditanggung oleh pemohon. Wah, pokoknya ruwet. Nah, ternyata masyarakat di sana ditarik Rp600.000. Setelah proyek ini tidak berlanjut alias dihentikan, panitia harus mengembalikan harus mengembalikan uang yang sudah disetor oleh pemohon atau masyarakat Keling. Nah, dari 600 itu ternyata yang dikembalikan oleh panitia itu hanya 450, yang 150 ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab yang paling bertanggung jawab adalah kepala desa. Di sana kepala desanya namanya Pak Imam Fatoni. Nah, yang membuat janggal lagi, ini kepengurusan atau panitianya tidak jelas. Karena apa? Ini SK-nya ada atau tidak, ini kurang jelas. Panitianya itu namanya siapa-siapa, ini juga tidak jelas juga. Terus uang yang sisa, uang yang tidak dikembalikan, ini sama dengan pungli. Itu larinya kemana? Larinya kemana? Ya tentu yang paling bertanggung jawab itu adalah kepala desa, Pak Imam Fatoni. Nah, kemarin saya menemui 2 orang korban. Tapi yang sempat kita wawancari adalah satu yang namanya Mas Rendianto kalau nggak salah ya. Didampingi oleh Pak RT-nya di RT 8 RW 2 Desa Keling. Nah, ini lebih lengkapnya kita dengarkan apa penuturan dari Mas Rendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rendi, kelihatannya kemarin saya baca sampan cukup. Iya. Itu sampan kemarin mendaftarkan berapa bidang? Saya mendaftarkan 7 bidang. 7 bidang. Itu ditarik berapa? Ditarik awalnya dari panitia pertama itu ditarik 700.000. Terus setelah itu sebelum ditarik itu saya tanya, bidang ini bisa diajukan PTSL atau enggak?
Ternyata katanya bisa. Oke, terus saya ajukan, tetapi setelah ditarik 700.000 saya pulang, terus balik lagi ketemu panitia yang lain, karena panitianya kenal, ditariklah 600.000. Terus setelah itu moro-moro gak jadi ya apa? Nah, kemarin ini saya pengajuan tahun lalu. Kemarin ini saya dapat undangan bahwa berkasnya administrasinya dikembalikan. Berkas bulan apa itu, Mas? Baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Kembalikan, ini tidak bisa diproses. Ya. Alasannya ya, Pak? Nah, undangannya itu kan masing-masing per bidang. Oke, saya datang. Nah, sebelum saya datang saya pelajari. Saya pelajari di sana bahwa peraturannya itu tidak seperti itu. Nah, terus akhirnya saya datang ke sana minta klarifikasi. Memang yang dikembalikan itu karena sertifikatnya itu K4. K4, statusnya K4, klaster 4. Nah, untuk sementara kan saya tanya, kenapa kok dikembalikan? Karena termasuk sertifikatnya itu sudah punya hak milik dari pemilik pertama. Maksudnya itu sudah dipetakan di BPN dan Agraria. Nah, itu kan maksudnya ke K4. Nah, seandainya itu diproses, ini proses selanjutan artinya tinggal balik nama gitu ya maksudnya. Karena ini sudah sertifikat, sudah bisa dikembalikan. Nah, jadi untuk PTSL yang saya pelajari sebelum saya tanya ke sana, itu kan ada 4 klaster, 1, 2, 3, 4. PTSL yang bisa diajukan itu klaster 1, 2, dan 3. Klaster 1, 2, dan 3. Itu yang bisa diajukan untuk PTSL. Nah, klaster 4 ini, dia tidak bisa diajukan karena sudah memiliki hak milik dari pemilik pertama dan sudah terpetakan di BPN dan Agraria. Cuman belum terkomputerisasi di BPN-nya. Nah, seperti itu. Makanya ditolaklah saya. Oke, saya terima untuk keterangannya itu. Nah, terus setelah itu saya tanyakan, untuk administrasinya yang saya ajukan 600.000 itu gimana? Nah, dari panitianya bilang bahwa nanti akan dipotong 150.000 karena kan ditolak. Untuk apa? Nah, 150.000 itu saya coba baca di surat pernyataan. Saya disuruh tanda tangan di surat pernyataan di atas materai. Nah, itu di situ ada keterangan administrasi, untuk biaya administrasi, terus biaya fotokopi, biaya materai dan operasional. Nah, sebelum biaya patok. Oh enggak, di situ enggak ada keterangan biaya patok. Tapi sebelumnya saya tanya ke panitianya, biaya 150 ini termasuk patok apa enggak? Nah, panitianya awalnya bilang iya, 150 itu karena termasuk patok. Nah, terus saya sampaikan, loh Mas, saya patok nggak terima sama sekali, terus gimana? Nah, akhirnya panitianya bilang, setiap desa itu dia bercerita lah, desa ini, desa itu, ada patoknya yang bikin sendiri, dan ada patoknya yang memang dari desa. Nah, seperti itu. Nah, terus saya ajukan lagi pertanyaan saya bilangin ke dia, loh Mas, sesuai dengan SAP menteri 3 menteri itu, di situ keterangannya bahwa biaya maksimal untuk Jawa dan Bali itu cuma 150. Nah, 150.000 itu untuk biaya materai, biaya patok, dan biaya operasional panitianya. Nah, itu yang menjawab saya itu atas namanya ketua panitianya itu Selamat. Selamat. Ya. Berarti ketua panitianya kan berapa yang sama kenal itu ada berapa? Ya, Selamat. Jadi saya pas waktu pengajuan tahunnya itu yang kemarin dikembalikan Selamat. Nah, yang waktu saya pengajuan kenalnya saya Pramono. Nah, tapi saya sebelum mengambil untuk undangan pengembalian berkas, saya telepon Mas Pramono, ternyata beliau sudah tidak ikut panitia. Nah, sudah tidak. Jadi panitianya ganti lagi. Iya, mungkin ya saya kurang paham. Pokoknya saya sudah klarifikasi ke panitia yang saya kenal, ternyata dia sudah tidak ikut panitianya. Gitu. Dari 150 itu menurut rincian kan ada materai, ada fotokopi, ada apa namanya untuk administrasi. Itu kira-kira kalau menurut sampean itu yang sampean setor yang dipotong 150 itu masuk enggak item yang disebutkan tadi? Nah, kalau yang saya bayarkan kan 600.000. Nah, 150 dikembalikan, yang 450 maaf. Yang 450 dikembalikan, 150.000 tidak dikembalikan.
gitu. Nah, itu rinciannya katanya untuk Nah, rinciannya untuk biaya administrasi, fotokopi, materai, dan operasional. Tetapi di situ di surat pernyataannya tidak dijelaskan bahwa di situ tertera untuk biaya patok. Begitu. materai sama beli berapa itu? Materai itu saya pengajuan beli sendiri. Nah, waktu kemarin ada surat pernyataan itu, memang saya tidak beli materai. Jadi sana yang menyediakan materai. Gitu. Oke, sekarang harapan jenengan gimana? Nah, harapannya gini. Jadi kalau misalkan memang rakyatnya ini diminta untuk biaya 150 maksimal. Katakanlah kita maunya transparan. Jadi 150 untuk biaya apa aja dan apa yang haknya harus diterima oleh rakyatnya. Nah, rakyat ini kan tidak tahu. Masalahnya kan dalam arti pada saat pengajuan kan sebenarnya sudah bisa diketahui bahwa sertifikat ini bisa diajukan PTSL atau enggak. Nah, dalam prosesnya waktu pertama pengajuan itu tidak disampaikan bahwa sertifikat ini tidak bisa diajukan PTSL. Nah, mereka terima-terima aja dan akhirnya yang dirugikan siapa? Ya warga yang memang harusnya itu dari awal sudah ditolak tidak bisa ikut PTSL, akhirnya keluar uang per bidangnya 150.000. Mas, menurut catatan sampean kira-kira proses ini kira-kira yang terdaftar itu berapa? Nah, kalau saya tidak kisarannya itu sekitar 4 ribuan lebih lah. Yang dikembalikan? Yang dikembalikan itu hampir separuhnya. Itu sekitar 2.000. Ya. 2.000 lah kan? Ya, sekitar 300-an juta lah. 300-an juta. Mm-mm. Jadi kira-kira masyarakat ini harapannya yang 150 dikembalikan atau ya diikhlasnya, Mas? Ya memang harus dikembalikan karena kan kita nggak punya seharusnya kan disampaikan panitianya dulu dari awal bahwa surat ini tidak bisa diajukan PTSL. Nah, tapi kenapa kok panitianya tetap menerima dan akhirnya kita tetap ditolak. Nah, sedangkan yang memang saya dengar cerita bahwa maksudnya ini dari panitia sebelumnya itu berkas yang pertama diajukan itu sudah ketahuan bahwa itu sudah bisa di PTSL kan atau bukan. Nah, yang tidak bisa itu cuma ditaruh saja. Nah, itu kan masyarakat sendiri kan merasa dirugikan karena apa? Yang tadinya itu tidak bisa diajukan, akhirnya dia terima, kita keluar uang 150 kali 200, 2.000-an orang itu. Oke, sekarang Pak RT ya? Iya. Pak RT setelah melihat kasus seperti ini, kira-kira menurut jenengan gimana? Iya. Ya, seperti yang disampaikan Mas Randy tadi, bahwasanya dari awal sampai akhir detailnya seperti itu. Harapan kami sebagai RT menanggapi keluh kesah masyarakat seperti ini, harapannya cepat selesai urusan ini. Artinya dikembalikan. Ya, uang dikembalikan, minimal ada klarifikasi lah dari pihak panitia, keterangan yang jelas, biar masyarakatnya itu bisa nompo, bisa terima seperti halnya yang jelas seperti itu. Sudah pernah melakukan ini Pak, artinya konfirmasi ke panitia atau ke desa? Belum, saya baru dengar dari Mas Randy baru kemarin dengar dari Mas Randy bahwasanya detailnya dana yang dikembalikan seperti 450.000 itu. Insya Allah yang bersangkutan ke panitia PTSL dulu, Pak. Masalahnya ini yang bersangkutan panitia PTSL dulu, nanti rencana saya bicarakan ini bagaimana. Biar detailnya saya juga bisa menjelaskan ke warga saya. Menurut catatan sampean kira-kira warga di mana kira-kira? Hampir semua, Pak. Semua diikutkan itu mungkin ya sekitar 30-40 lah. 40. Nah, kalau RT aja sama. Iya, kalau pendataan bidang semua didata, cuman nggak semua ikut juga. Ketuanya siapa sih, Mas? Ketua setahu saya Bapak Slamet. Pak Slamet, terusan sekretarisnya? Sekretarisnya kurang tahu saya, Pak. Bendara? Kurang tahu juga. Nah, terus sampean bayar sing nompo siapa, Mas? Pada saat pengajuan yang terima panitianya. Panitianya siapa? Ya Slamet ini. Bukan. Panitianya kan ada banyak, Pak. Nah, yang saya kenal pada saat pembayaran itu ada
bukti penerimanya itu Pramono namanya. Pramono. Ah, Tapi setelah nopo duit Pramono sudah digawe. iya, setelah menerima uang Pramono tidak dipakai, dan pas pada saat pengembalian uang, nah yang mengembalikan ini pihak panitia yang ketuanya. Nah, yang pegang uang itu ada sendiri. Sudah di staplesin uangnya 450 per bidang. Korban sendiri, Iya. ya uang itu harus dikembalikan. Iya, karena kan memang bukan haknya, maksudnya bukan hak dia. Kalaupun memang hak dia, ya kita itu pengajuan pada saat awal itu kan harus disampaikan lebih dulu. Nah, bahwa ini tanahnya sudah bisa di PTSL kan.